dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi. Penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari yang terlindungi. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi. Mana aja boleh sama. 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 Masya Iya, kan rencana besok dimajuin buat Assalamualaikum bos. Sehat ya? Ya, memang pada kita ulangin dulu kawan ya. Iya, ulangin dulu. Halo, ini maaf. Bentuknya terpaksa ya, begini ya. Betul, betul. Ini yang paling pas. Sampai gini ya. Iya, Mak. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Kapolda Metro Jaya, yang saya hormati, yang mewakili Bapak Pangdam Jaya. Hari ini tadi pagi Pak Kapolda dan Pak Pangdam sudah bersama-sama Pak Gubernur untuk pengarahan kepada Wali Kota, para camat dan lurah se-DKI Jakarta. Pak Askesra yang saya hormati, para kepala biro, para dinas yang hadir, Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta, para pembimas ya, dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Hadir juga Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar. Ketua DMI Provinsi DKI Jakarta, Ketua Umum LPTQ, Ketua Basnas Provinsi DKI Jakarta, Ketua PWNU, PW Muhammadiyah, PW Persis, PW Matlaul Anwar, PW Al-Irsyad, PW PUI, PW LDII, DDII, Ketua PUHAB, Ketua BKPRMI, Ketua PITI, Perkumpulan Ustazah Peduli Negeri, Ketua Umum PW Wanita Islam, Ketua PKMT, Ketua BKMT, Ketua BWI, Majlis Taklim Nurul Mustafa, Ketua BP4, Ketua Front Pembela Islam, Ketua Muslimat NU, Ketua Aisyah, Ketua MBI, Ketua Walubi, Ketua KAJ, Ketua PGIW, Ketua PGIP, Ketua Persekutuan Gereja dan Injil Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja Tionghoa Indonesia, Ketua Gereja Advent Indonesia, Ketua Balai Keselamatan, Ketua PHDI, Ketua LPDG, Ketua IPNU, Ketua IPPNU, budayawan yang hadir bersama kita. Mohon maaf belum bisa menyapa satu persatu. Bapak Yose Rizal Manua, Bapak Danton Sihombing, Bapak Madin Sumadiningrat, Nungki Kusumawati, Bapak Entong Sukirman, Bapak Slamet Raharjo, Ratna Rian Tiarno, kemudian hadir juga dari LP3KD dan Kodi. Hadirin yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, petang ini kita berada di lantai 2 Blok G Balai Kota dalam satu agenda, yaitu pengarahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada para tokoh agama dan budayawan. Untuk tidak memperpanjang kalimat,
Saya sampaikan banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini betul-betul bisa membawa kebaikan buat umat di DKI Jakarta. Terima kasih sebagai kata penyapa dari kami. Semoga sekali lagi ini bermanfaat buat masyarakat di DKI Jakarta. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Siap, terima kasih. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pada yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak yang saya hormati, para alim ulama, para tokoh pemuka agama, para tokoh masyarakat, para budayawan, dan yang saya hormati dari jajaran Forkompimda bersama kita, Karops Polda Metro Jaya, Kombes Pol Marsudianto, juga Aster Kodam Jaya Bapak Kolonel Infanteri Jeki Aristanto, kemudian Bapak Ibu sekalian dari FKUB yang sama-sama hadir di sini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, siang hari ini kita bersilaturahmi dalam undangan yang agak mendadak. Undangannya mendadak, acaranya juga waktunya pasti mepet. Bapak Ibu juga ada banyak kegiatan, dia selenggarakan jam siang. Ini jam produktifnya orang ini. Tapi tema yang akan kita bahas bersama adalah tema yang amat penting bagi kita semua di Jakarta. Kami merasa perlu untuk menyampaikan kondisi yang ada di ibu kota secara apa adanya kepada Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian mencerna dan sama-sama kita merumuskan langkah bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang nanti akan kami paparkan Bapak Ibu adalah situasi di seluruh dunia, di Jakarta, di seluruh dunia, kemudian implikasinya pada kita di Jakarta. Situasi ini punya implikasi yang agak besar karena Jakarta telah menjadi salah satu epicenter di dalam COVID-19 ini. Yang COVID-19 ini selama beberapa bulan kita pandang sebagai masalah yang ada di luar sana. Munculnya cuma di WA Group, Pak. Munculnya di berita, di sosmed. Hari ini situasinya berbeda. Hari ini COVID-19 itu mungkin ada di antara kita semua di sini. Jadi bukan lagi problem yang jauh. Ini sesuatu yang amat dekat. Nah, tentu kita sebagai penyelenggara negara, kami memiliki tanggung jawab. Perintah konstitusinya nomor 1 adalah melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Virus adalah juga ciptaan Tuhan, seperti juga singa ciptaan Tuhan. Tapi bukan berarti kemudian singa dibiarkan berkeliaran di mana-mana. Kalau singa itu dibiarkan berkeliaran di mana-mana, maka dia akan bisa memangsa siapa saja. Nah, kewajiban kita adalah mengandangi singa itu supaya tidak memangsa makhluk yang lain. Jadi kita ingin tanggung jawab konstitusional itu kita tunaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, dalam pertemuan kami beberapa kali menyampaikan, tapi izinkan dalam kesempatan ini saya menceritakan sedikit Bapak sekalian sebelum sampai Jakarta. Ini adalah status COVID-19
di dunia hari ini. Jumlah kasusnya masih meningkat, belum ada tanda-tanda menurun. Ini karena layarnya lebih lebar yang di sini, jadi kesannya landai. Yang betul gambarnya di kanan kiri Bapak Ibu. Yang kanan kiri itu, ini bisa dibuat dimensinya lebih tepat, supaya ini grafik-grafiknya berubah nanti dimensinya kalau dibuat lebar. Coba operator buat dimensinya yang tepat. Apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa lihat, angkanya itu naik terus Bapak Ibu. Dan kalau angkanya naik terus, artinya belum ada tanda-tanda melandai. Apakah ada tempat yang sudah melandai? Sudah. Di Tiongkok sudah melandai Bapak Ibu. Di Tiongkok itu, ini posisinya sudah, jumlah aktif kasusnya sudah turun. Tiongkok mengalami pertama, sekarang sudah turun. Udah sekarang udah. Apakah turunnya di Tiongkok karena orangnya sudah sehat? Apakah karena sudah ditemukan vaksin? Apakah sudah ditemukan obat? Bukan. Karena penduduknya dikendalikan pergerakannya. Bukan karena obat, bukan ini. Siapapun yang mengatakan punya obatnya itu spekulatif. Kenapa? Virusnya baru ditemukan, belum ada penelitian yang cukup untuk menentukan obatnya apa. Bahkan sebagian ahli berpandangan bahwa jenis virus ini mirip dengan virus demam berdarah yang sampai hari ini belum ada vaksinnya. Jadi tidak semua virus lalu ada vaksinnya. Demam berdarah itu sampai hari ini belum ada vaksinnya. Ini jenis, kalau demam berdarah obatnya apa? Ya istirahat, diinfus, jangan kurang cairan, begitu kan? Setelah lewat masa, ya, nanti dia akan sehat lagi, kan begitu? Nah, saya sering mendengar ada yang menyampaikan bahwa jangan khawatir soal COVID, karena tingkat kematian COVID itu rendah, hanya 3%. Lebih tinggi kemungkinan terkena kanker, kecelakaan lalu lintas, penyakit-penyakit lain itu lebih mematikan daripada COVID. Itu benar, statistiknya memang begitu. Problemnya bukan statistiknya. Penyakit lain itu terjadinya bergantian. Kalau ini terjadinya serempak, Bapak Ibu. Kalau serempak itu yang sakit bukan 5 orang, tapi 1.000 orang, 5.000 orang, 10.000 orang. Karena yang terkena banyak, rumah sakit tidak sanggup untuk menampung, maka tidak terobati, tidak terlayani, maka fatal. Kalau kejadiannya hanya sedikit ditangani rumah sakit, demam berdarah kan juga begitu. Demam berdarah itu kalau sudah wabah, jumlahnya banyak sekali, rumah sakitnya tidak bisa menangani, akibatnya fatal. Ini yang terjadi. Jadi kita secara khusus Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan data-data ini untuk perhatian. Jadi di Tiongkok yang dilakukan adalah pembatasan secara sangat ketat. Untungnya di Tiongkok itu dilakukannya cepat sehingga mereka membatasi, sesudah itu angkanya turun. Tiongkok turun, negara lain mulai naik Bapak Ibu. Di Italia naik tinggi, Iran tinggi, Amerika Serikat naik, sekarang mulai stabil. Korea Selatan juga mulai stabil, belum turun. Kenapa stabil? Orang bukan sembuh, tapi dilakukan isolasi dengan cara pengetesan massal. Dites massal, isolasi. Tes massal, isolasi. Kenapa? Karena yang membawa COVID-19 ini belum tentu sakit. Bisa sehat, tidak terasa ada masalah, tapi virusnya ada di badannya. Ketika kemudian bersalaman, berpelukan, dia berpindah. Pada saat itu terjadi, maka menular. Satu orang rata-rata menularkan 5. Dan begitu 5 menjadi 5, menjadi 5, menjadi 5, menjadi 5. Itu
rangkaiannya menjadi rate ukur rata-rata. Kalau orangnya pergaulannya luas bisa 10-15 Bapak Ibu. 10-15. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan sebagai gambaran apa yang terjadi di beberapa tempat yang lain. Saya tidak langsung detail tapi saya ingin contohkan. 100 tahun yang lalu Bapak Ibu, seluruh dunia mengalami wabah flu Spanyol. Indonesia kena tidak flu Spanyol ini? Ada yang ingat Bapak Ibu Indonesia? Belum lahir Pak. 1918 lah Pak ini. Bapak Ibu sekalian, ini terjadi di seluruh dunia. Sebagai informasi, seluruh dunia yang meninggal karena wabah flu Spanyol jumlahnya 50 juta orang. Di Indonesia berapa yang meninggal? 1,5 juta orang. Oke. Penduduk Indonesia waktu itu 60 juta. 2,5% penduduk Nusantara meninggal. Sayangnya kita tidak mencatat dengan rapi dalam memori kolektif bangsa. Waktu itu belum ada HP, belum ada catatan yang rapi, sehingga yang mencatat pemerintah kolonial Belanda. Umat kita melihatnya sebagai kejadian, tapi tidak diagregatkan. 1,5 juta orang meninggal di Indonesia. Waktu itu Hindia Belanda. Tempat paling banyak, saya cek biar nggak keliru Pak. Pak Makmun ini yang paling banyak di Madura Pak Makmun. Yang paling banyak itu lokasinya waktu kejadian 100 tahun yang lalu adalah, saya cek biar nggak salah, Madura, Banten, Kediri, Surabaya, Cirebon. Di daerah-daerah itu 15% penduduk meninggal. Di tempat-tempat itu. Waktu itu belum ada PowerPoint, belum ada informasi seperti ini. Taunya kena flu, terus pak berjatuhan. 15% penduduk di tempat-tempat itu. 5 daerah terparah Pak. Madura, Banten, Kediri, Surabaya, Cirebon. Ada catatan di Amerika Serikat. Ada 2 kota mengalami wabah yang sama. Satu namanya Philadelphia, satu namanya St. Louis. Philadelphia membebaskan warganya berinteraksi terus, kegiatan jalan terus, festival jalan terus, pasar, semua kegiatan berjalan normal. Yang St. Louis melakukan pengetatan kegiatan. Jumlah kematiannya beda sekali Bapak Ibu. Yang garisnya hitam itu adalah Philadelphia. Di sini tingkat kematiannya adalah sampai 250 orang per 100.000 penduduk. Kalau 250 orang per 100.000 penduduk itu hanya 0,25. Indonesia kejadian kemarin itu 15% Bapak Ibu. Pada waktu yang sama nih dengan masa itu. Itu saja sudah ada grafiknya begini Bapak Ibu. Kalau dulu kita sudah menciptakan grafik, mungkin kita yang jadi contoh Bapak Ibu. Kenapa? Interaksinya jalan terus, sosialisasi jalan terus, semuanya jalan terus. Seakan-akan tidak ada masalah. Apa yang terjadi? Itu yang terjadi di Italia Bapak Ibu. Di Italia itu ada kasus, jumlahnya hanya 4. Tanggal kalau tidak salah 18 Februari, hanya 4. Sekarang sudah lebih dari 23.000. Dan hari kemarin di Italia, satu hari yang meninggal 745 orang. Dalam satu hari. Kenapa terjadi? Karena di Italia ketika dengar ada COVID, relax. Oh enggak masalah, kegiatan jalan terus, pemerintahnya meliburkan sekolah. Lalu apa yang terjadi? Sekolahnya piknik rame-rame Bapak Ibu. Keluarga merasa orang tua libur, anak libur, keluarga pada jalan-jalan keluar kota.
kegiatan berjalan terus. Nah, semua tidak sadar ini barang itu menyebar secara sangat cepat. Dan yang menyebarkan orangnya sehat. Jadi bukan orang sakit pada pergi-pergi, bukan. Ini orang-orang sehat yang pada pergi-pergi. Orang sehatnya pada keliling. Si sehat itulah penular paling efektif. Kalau orang sakit itu malah aman, jelas dia di rumah. Di rumah sakit. Orang sehat di dalamnya membawa virus. Dia pegang ini, dia nyapa itu, terus muter itu semua. Jadi yang kemudian muncul Bapak Ibu adalah situasi di mana secara masif terjadi penularan. Yang kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada saat itu, masyarakat menganggap ini enteng. Situasi Italia ini agak mirip Jakarta, Bapak Ibu. Kita ini rileks. Apa tanda-tanda rileksnya? Dapat anjuran tinggal di rumah, jalan tetap macet, Bapak Ibu. Tidak macet. Sudahlah Pak, tawakal Allah katanya. Tidak bisa Bapak Ibu. Jalan macet. Kemudian bis padat, dan dalam bis itu duduknya berdirinya apa? Berapat-rapat. Kalau kita tidak berbuat secara drastis, ini akan melonjak secara sangat luar biasa. Kami buat simulasi Bapak Ibu. Ini menggunakan kasus ini. Merujuk di Itali, 20 Februari 4 kasus, dalam 25 hari jadi 35.000 ternyata. Bukan 23.000. 35.000. Kalau Jakarta tidak melakukan sesuatu, maka di dalam 2 minggu diperkirakan akan ada 6.000 kasus. Dan dari persentase yang selama ini ada, 14% akan parah, 5% akan kritis. 300 orang kritis, 840 akan parah. Dan tingkat risiko itu paling tinggi orang usia di atas 60. Risikonya paling tinggi. Kalau risiko tertular paling tinggi anak umur orang 20 sampai 40. Cuman 20 sampai 40 ini karena mereka tidak mau tinggal di rumah terus gitu. Keluar terus, jadi mereka paling berisiko, tapi tingkat fatalitasnya paling rendah. Jadi tidak fatal mereka. Tapi buat orang tua ini fatal. Itu contohnya di Wuhan Bapak Ibu. Ini di Wuhan saya beri contoh Bapak Ibu sekalian. Ini ada 2 garis di situ, yang kuning sama yang biru. Yang kuning itu adalah data yang hari itu diuji dan ketahuan positif. Oke? Yang biru itu adalah data yang baru ketahuan 2 minggu kemudian. Hari ini kan ketahuan 200 positif. 2 minggu kemudian rumah sakit jumlahnya banyak sekali. Dari situ ketahuan sesungguhnya 2 minggu yang lalu mereka sudah positif. Cuman belum ketahuan. Di negara-negara yang tidak ada kematian, itu adalah negara-negara yang begitu ada tanda-tanda COVID melakukan langkah pembatasan. Penutupan Masjidil Haram itu tanggal berapa ya? Kan Februari ya? Ya? 26. Coba, begitu ada tanda-tanda mereka langsung putuskan tutup.
Padahal itu ongkos ekonominya besar tidak? Besar sekali. Tutup, sudah tegas. Tutup. Karena memang ini bukan soal penyakitnya, ini soal penularan. Jadi yang dicegah itu bukan penularan yang dicegah. Dia menyadari kalau sampai ribuan orang kena, nggak ada tempatnya di sana, nggak ada. Selamat. Tapi yang tidak melakukan itu, jumlah kasusnya meningkat, rumah sakitnya tidak sanggup, ketika ditangani terlambat, akhirnya fatal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Jakarta sekarang menjadi salah satu epicenter di dunia, Bapak Ibu. Ini kenyataannya. Tingkat kematian Jakarta tertinggi di dunia. Kemudian dari data Kementerian Kesehatan sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah yang lain yang ada di sini. Dan wilayah-wilayah yang lain itu, Bapak Ibu, agak repot nanti. Karena itu kenapa kami menganjurkan kepada penduduk Jakarta untuk jangan bepergian keluar kota, supaya melindungi masyarakat lainnya agar tidak tertular. Karena kalau semuanya hanya memikirkan sendiri, Pak, nanti menganggapnya ini enteng, nanti kejadian seperti ini, Pak. Ini peta Cina. Dari satu tempat, penduduknya mudik. Di Tiongkok, mudiknya kenapa? Imlek. Lebaran Imlek mereka pulang, kotanya ditutup sesudah orang berangkat meninggalkan Wuhan. Sehingga nyebar ke seluruh. Ini punya potensi. Saya sampaikan ini Bapak Ibu, kenapa? Karena bila di Jakarta sakit, alhamdulillah jumlah dokternya banyak, jumlah rumah sakitnya banyak, itu saja masih ketidakketanganan. Bayangkan kalau terjadinya di daerah. Waduh, ini di daerah mau rumah sakitnya terbatas, dokternya terbatas, sarana terbatas. Jangan kita mengulang kejadian 100 tahun yang lalu ketika di sini ada flu Spanyol. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita perlu berbuat. Dan sekarang sudah merata Bapak Ibu. Kalau 2 minggu lalu kasusnya hanya di daerah-daerah yang sosial ekonominya makmur, sekarang sudah kejadiannya di semua wilayah. Sebelumnya memang hanya di daerah ini kami lakukan dengan analisa indeks daerah kumuh. Makin ke kanan makin kumuh, makin ke kiri makin tidak kumuh. Dan kasusnya muncul di tempat yang tidak kumuh. Kalau kejadian tempat tidak kumuh ini Bapak Ibu, 1 kakak banyak kamar rumahnya. Kalau yang daerah kumuh, 1 kamar banyak kakak. Ya kan? Kalau yang 1 rumah banyak, 1 kakak banyak kamar, kalaupun isolasi dia punya kamar. Kalau di yang 1 kamar banyak kakak bagaimana Bapak Ibu? Nggak ada tempat. Itulah sebabnya kenapa kita meminta supaya wisma atlet disiapkan, minta nanti GOR disiapkan. Kita sekarang harus menyiapkan 8.000 tempat. 8.000 tempat. Belum kejadian, tapi mudah-mudahan tidak kejadian. Tapi kalau kejadian, 8.000 tempat itu harus sudah siap. Karena datangnya itu tidak satu-satu, datangnya itu langsung. Sekarang kalau Bapak Ibu ke rumah sakit, kita penuh orang. Bapak Ibu datang ke rumah sakit, nanti di situ akan penuh sekali orang. Saya tidak anjurkan Bapak Ibu ngecek nanti, karena lebih baik jauh. Tapi kita akan menghadapi situasi yang tidak sederhana. Ini Bapak Ibu, rutenya untuk mengamankan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan jaga jarak. Karena yang dilakukan hanya itu. Pertemuan ini juga jaga jarak. Kan biasanya begini kalau mau ujian kan Bapak Ibu. Zaman ujian dulu kita duduknya di jarak-jarak gini tuh. Sekarang
gara-gara COVID ini, kita kembali pada pengaturan seperti ini Bapak Ibu. Karena memang satu-satunya cara adalah membuat tidak ada interaksi ya. Nah, tidak ada interaksi itu dua pilihan. Satu, warganya nurut semua. Dengar tidak ada interaksi, taat. Lalu tidak keluar rumah, tidak berinteraksi. Selama apa? Hitungannya 14 hari. Seperti kalau demam berdarah. Ketika fasenya terlewati, selesai. Jadi kalau 14 hari itu aman, sekota mengerjakan, maka akan terjadi seperti yang muncul di sini Bapak Ibu. Ini di kasus di kejadian di Hubei, Bapak Ibu bisa lihat nih, ini titik ini puncaknya, lalu dilakukan penyetopan mobilisasi, penduduk tidak boleh keluar, semuanya bertahan di dalam. Bergerak beberapa hari, sesudah itu turun. Nah sekarang pilihannya kita melakukan ini, atau kita melakukan massive testing. Ini masih ada waktu nih, untuk massive testing perlu waktu, nggak bisa siap langsung. Bagian kita, kenapa saya menyampaikan juga dalam kesempatan ini, sekarang salah satu tempat yang paling banyak penularan adalah tempat-tempat kegiatan keagamaan. Karena tempat kegiatan keagamaan itu memang dasarnya akrab, dasarnya itu dekat. Kalau pasar saling ketemu itu tidak salaman Bapak Ibu. Iya toh? Kalau pasar tidak, tapi kalau di tempat peribadatan salaman, nyapa, pelukan, betul ya? Ngobrol dekat, semakin bisa menyentuh semakin akrab, betul ya? Nah, disitulah tempatnya. Lalu posisi duduk, posisi berdiri itu selalu berdekatan. Sehingga resiko penularan menjadi tinggi. Karena itu, Bapak sekalian, penting untuk kita secara serius. Nah, ini contoh kejadian di Malaysia. Malaysia itu satu hari lompat angkanya menjadi 190 karena ada tablik akbar di Masjid Sri Petaling. Yang tablik akbar itu rupanya ada orang-orang yang hadir di sana dan carrier itu pembawa. Kalau ini mungkin sudah bukan carrier lagi, spreader, penyebar. Karena memang betul ada carrier, ada spreader. Yang lebih tinggi spreader. Ini sudah menyebarkan. Itu 190 orang di Malaysia lompat. Karena itu penting sekali untuk menunda dan menghindari acara kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa. Nah, ini membutuhkan kerja bersama. Tidak mungkin itu hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah. Kami di Jakarta memonitor soal ini sejak bulan Januari, Bapak-Bapak. Jadi Bapak Ibu, kami tidak mengerjakan sekarang saja. Kenapa Jakarta bisa dibilang relatif lebih respon? Karena kita memantaunya betul-betul. Cuman cara kerja kita adalah bertahap. Tidak mengumumkan untuk membuat orang tegang. Bulan Januari awal, kita teman-teman di Dinas Kesehatan sudah menyampaikan kepada rumah sakit cara-cara mendeteksi, waktu itu namanya masih pneumonia Wuhan, belum COVID, itu dikumpulkan, hati-hati ada kejadian ini. Kemudian Januari akhir dibuatkan edaran khusus kepada semua rumah sakit apa yang harus mereka lakukan, dan kita sudah mulai menyiapkan nomor kontak. Karena itu fase pertama, komunitas kesehatan. Fase kedua yang kami kerjakan, jajaran semua disiapkan. Itu dan dikumpulkan seperti ini Bapak Ibu. Jajaran disiapkan. Itu semua tidak terlihat depan publik, tapi kita kerjakan bertahap. Kalau sampai muncul dan kemudian ternyata benar muncul di masyarakat, sekarang fasenya kita bekerja dengan seluruh komponen masyarakat. Ini sudah tahap ketiga. Karena itu
kami berharap dari Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, para kiai, para tokoh agama, para pemuka agama, untuk memiliki kesamaan langkah. Mari kita sama-sama melindungi seluruh warga Jakarta. Kami bisa menghimbau, himbauannya adalah kurangi, tiadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat massal. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah Jakarta sudah masuk kategori status darurat? Sudah. Kami sedang proses siap suratnya, akan resmi di Jakarta statusnya adalah tanggap darurat bencana. Sudah. Jakarta epicenter. Kalau digambar itu paling banyak. Dan potensi menjadi kalau dibiarkan, potensi menjadi yang terburuk di dunia. Bila kita menjalankan kegiatan kita seperti biasa. Sekarang saja, baru kasus seperti ini kita sudah 9% dibanding tempat lain. Nah, di tempat lain Bapak Ibu sekalian, Iran tuh yang sekarang sudah nutup luar biasa. Berapa persen Bapak Ibu yang kena, meninggal? 3%. Sepertiganya kita. Padahal kasus kita baru 160. Masih banyak rumah sakit yang bisa ngurus. Lah kalau nanti kasusnya jadi 1000. Jadi kami berharap Bapak Ibu dalam forum ini untuk bisa melakukan langkah-langkah preventif seperti juga yang dikerjakan di tempat-tempat lain. Kegiatan peribadatan yang melibatkan orang banyak ditunda sampai musim COVID ini selesai. Kalau kegiatan keagamaan ini banyak dari mulai di masjid, di gereja, di pura, teman-teman Hindu tidak jadi menyelenggarakan kegiatan melasti kemarin, ogoh-ogoh juga tidak jadi karena potensi penularannya. Lalu sebagian gereja juga sudah mulai kemarin secara jarak jauh. Nah, masjid kemarin kita mulai menganjurkan tidak menggunakan karpet dan menggunakan sajadah sendiri. Minggu lalu saya tidak akan menganjurkan untuk menunda sholat Jumat. Tapi kalau hari ini saya akan menganjurkan menunda sholat Jumat. Hari ini saya akan menunda Jumat. Mengapa? Situasinya sudah berubah. Ini sekarang kita dalam posisi mau lebih lurus lagi atau tidak? Ini pasti akan lurus lagi. Nah, tapi itu hanya bisa dikerjakan secara bersama-sama. Majelis Ulama setelah mengeluarkan juga fatwa, nanti kita akan tentu mendengar. Di situ juga disebutkan statusnya. Kalau Bapak Ibu, kalau daerah lain, sebutlah misalnya Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Majalengka, ya tetap sholat Jumat saja, wong tidak ada kasus apa-apa. Tapi kalau di Jakarta, wabahnya sudah luar biasa. Di sini, karena itu kalau kita rujuk beberapa negara juga sudah mulai melakukan langkah yang sama. Jadi dalam kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian saya hormati, harapan kami adalah kita sama-sama bekerja untuk menyelamatkan masyarakat Jakarta semua. Dan perlu saya garis bawahi Bapak Ibu, bahwa berada di rumah, menghindari interaksi itu penting sekali, bukan sekedar untuk diri kita sendiri dan keluarga, tapi itu tadi proses
penularannya. Penularannya terlalu drastis Bapak Ibu. Ini kalau bisa saya tunjukkan Bapak Ibu sebentar. Lihat Bapak Ibu ini. Bapak Ibu sekalian, ini masih panjang, tapi pesan utamanya adalah cuci tangan pemutus mata rantai. Oke. Begitu yang bersangkutan menyentuh lalu tidak cuci tangan, maka dia berpotensi untuk memindahkan. Ketika sudah pindah, apakah tertular? Tidak. Tertularnya bukan begitu. Tertularnya bila pegang wajah, hidung, mata, telinga, mulut, nah baru masuk. Tuhan menciptakan tangan kita ini tidak bisa dimasuki. Jadi tangannya aman. Tapi begitu tangan garuk-garuk, nah sudah mulai itu. Cuman kalau saya ngomong gini sambil nyentuh jadi masalah nanti Bapak Ibu. Intinya kenapa cuci tangan menjadi, ini kampanye cuci tangan itu dilakukan, tujuannya itu habis kegiatan cuci tangan, mau kegiatan cuci tangan, memutus. Nah di Indonesia berapa banyak orang yang melakukan itu Bapak Ibu. Terus banyak mengatakan cuci tangan dengan air, betul, tanpa sabun virusnya tidak pecah. Virusnya hanya bisa larut ketika terkena deterjen, terkena kimia sabun. Tanpa kimia sabun dia tidak pecah, hanya kayak dibilas itu, tapi menempel. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, ketika ini semua kami berharap mari kampanyekan jaga jarak, cuci tangan, dan yang ketiga kegiatan pengumpulan untuk dihindari. Karena itu saya menganjurkan
tadi saya sampaikan pada para lurah, kalau ada undangan kegiatan pengumpulan rapat warga atau lain-lain, bukan pamit tidak bisa hadir, tapi kirimkan jawaban kepada penyelenggara, tolong acaranya ditunda. Jadi bukan pamit, tapi minta untuk. Nah, saya ingin meminta juga kepada para tokoh di sini, kalau ada undangan, sampaikan acaranya tolong ditunda. Ini memang sesuatu yang tidak sederhana. Tapi kalau kita lakukan sama-sama, insya Allah kita bisa mengendalikan pergerakan penularan virus ini. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, sesudah ini kita bisa berdialog lebih jauh untuk membahas soal ini. Dan ada pertanyaan dengan senang hati nanti kami jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.